Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan Cramer dan nanti akan dibahas juga contoh soal 6. Oke, yang pertama kita masuk ke aturan Cramer. Nah, aturan Cramer itu salah satu cara untuk menentukan nilai X, Y pada sistem persamaan linear. Di sini terdapat bentuk umum sistem persamaan linear, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Kemudian yang kedua A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, di dalam aturan Cramer, cara mencari nilai X yaitu X sama dengan delta X dibagi dengan delta. Kemudian cara mencari nilai Y sama dengan delta Y sama dibagi dengan delta. Nah, di sini cara mencari delta yaitu dengan cara mematrikskan koefisien X dan Y. Nah, ini koefisien X, ini koefisien Y. Nah, di sini cara mencari deltanya yaitu dengan cara mematrikskan X dan Y. Nah, kemudian di sini dia mengkali silangkan antara A1B2, kemudian B1A2. Nah, kemudian cara mencari delta X yaitu koefisien X diganti dengan konstanta. Yang dimana konstanta? Ini konstanta. Oke? Koefisien X diganti dengan konstanta. Kemudian sama mengkali silangkan juga C1B2 dikurang B1C2. Oke? Kemudian untuk mencari delta Y ini kebalikan dari cara mencari delta X yang diganti dengan konstanta yaitu koefisien Y. Kemudian dia mengkali silangkan juga A1C2 dikurang C1A2. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal di mana dx sama dengan 2x dikurang 3y, dy dt sama dengan y dikurang 2x. Nah, di sini ada syarat awal x0 sama dengan 8, y0 sama dengan 3. Oke. Untuk dx dt sama dengan 2x dikurang 3y bisa saja ditulis x aksen sama dengan 2x dikurang 3y. Kemudian dy dt sama dengan y dikurang 2x bisa ditulis y aksen sama dengan y dikurang 2x. Nah, misalkan Laplace x sama dengan x dan Laplace y sama dengan y. Berdasarkan sifat ke-8 diferensiasi transformasi Laplace ft sama dengan fs, maka Laplace f aksen t sama dengan s dikali f dikali f0. Lanjut. Nah, untuk x aksen sama dengan 2x dikurang 3y berdasarkan sifat ke-8 berarti sx kecil dikurang x0, di sini huruf kapital. Oke, di sini juga huruf kapital ya. Sx dikurang x0 sama dengan 2x dikurang 3y. Nah, di sini kita ketahui bersama dari syarat awal yaitu nilai x0 sama dengan 8, berarti langsung saja x0 diganti dengan 8. Kemudian sx 2x dikurang, ini kita kumpulkan x dan y-nya ke sisi kiri. Berarti sx dikurang 2x dikurang 3y sama dengan 8. Ini 8 kita pindahkan ke sisi kanan. Oke, x-nya dikeluarkan menjadi s dikurang 2 dikurang 3y sama dengan 8. Nah, ini kita bisa anggap a, berarti ax, kemudian ini by sama dengan c. Berarti AX dikurang BY sama dengan C. Oke, kita lanjut ke Y aksen sama dengan Y dikurang 2X. Nah, kita juga ketahui bersama bahwa nilai dari Y0 sama dengan 3. Nilai dari Y0 sama dengan 3
Berarti SY dikurang 3 sama dengan Y dikurang 2X. Sama seperti tadi, kita kumpulkan X dan Y-nya ke sisi kiri. 2X berarti 2X ditambah SY dikurang Y sama dengan 3. 3, yang ini 3 kita pindahkan ke sisi kanan, berarti 2X ditambah S dikurang 1Y. Ini Y-nya dikeluarkan menjadi S1, di sini 1. S dikurang 1 dikali Y sama dengan 3. Nah, ini juga kita anggap sebagai A, ini B, kemudian ini C. Berarti AX ditambah BY sama dengan 3. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yamina, di mana tadi Saudari Yamina telah menjelaskan bahwa S kurang 2 dikali X dikurang 3Y sama dengan 8, dan 2X ditambah S kurang 1Y sama dengan 3, di mana S kurang 2 dikali X adalah nilai dari A1, 3Y adalah nilai dari B1, dan 8 adalah nilai dari C1. Begitupun dengan 2X adalah nilai dari A2, S kurang 1 dikali Y adalah nilai dari B2, dan 3 adalah nilai dari C2. Karena kita sudah mengetahui nilainya, jadi kita bisa menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan permasalahan ini, di mana untuk mencari nilai X dan Y-nya, berdasarkan aturan Cramer yang telah dituliskan pada slide sebelumnya, untuk mencari X dan Y-nya, di mana untuk X-nya kita gunakan X sama dengan delta X per delta, dan Y-nya kita gunakan Y sama dengan delta Y per delta. Pertama, untuk X-nya, kita ambil nilai dari koefisien dan Y-nya, dan kita ambil nilai dari koefisien dan Y-nya, sedangkan kalau delta kita ambil nilai dari X dan Y. Jadi X sama dengan 8, 3 S kurang 1, itu untuk delta X-nya, per S kurang 2, 3, 2 S kurang 1. Ini adalah dari delta itu sendiri, sama dengan 8 dikali S kurang 1 dikurang 3 kali 3 per S kurang 2 dikali S kurang 1 dikurang 3 kali 2. Selanjutnya yaitu kita kali masuk, di mana 8 kali X adalah 8X, 8 dikali min 1 adalah min 8, dan min 3 dikali 3 adalah min 9. Kemudian untuk S kurang 2 dikali S kurang 1 dikurang 3 kali 2, hasilnya S kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan ditambah 2 dikurang 6. Selanjutnya kita operasikan. Di sini yang kita operasikan menghasilkan 8X dikurang 17, di mana 17 itu sama dengan kita ambil dari min 8 dikurang 9 per S kuadrat dikurang 3X dikurang 4, min 4 yaitu 2 dikurang 6. Selanjutnya kita faktorkan S kuadrat dikurang 3X dikurang 4, kita faktorkan. Apabila kita faktorkan menghasilkan S ditambah 1 dikali S kurang 4, jadi 8X dikurang 17 per
S ditambah 1 dikali S kurang 4. Selanjutnya, supaya lebih mudah untuk mencari inverse dari Laplace X-nya, kita bisa kita ubah ke bentuk sama seperti yang telah dijelaskan pada videonya, yaitu A per S ditambah 1 ditambah B per S dikurang 4. Karena di sini penyebutnya tidak sama, jadi terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Apabila kita samakan penyebutnya, maka A dikali S dikurang 4 per S ditambah 1 per S ditambah 1 dikali S kurang 4 ditambah B dikali S ditambah 1 per S ditambah 1 dikali S kurang 4. Karena di sini penyebutnya sudah sama, apabila kita gabungkan menghasilkan AS dikurang 4A ditambah BS ditambah B per S ditambah 1 dikali S kurang 4. Nah, selanjutnya 8S dikurang 17 per S ditambah 1 dikali S kurang 4 sama dengan AS dikurang 4A ditambah BS ditambah B per S ditambah 1 per S ditambah 1 dikali S kurang 4. Maka 8 penyebutnya habis karena sama, jadi penyebutnya kita hilangkan menjadi 8S dikurang 17 sama dengan AS dikurang 4A ditambah BS ditambah B. Selanjutnya 8S dikurang 17 sama dengan AS ditambah BS dikurang 4A ditambah B. Selanjutnya 8S dikurang 17 sama dengan A dikali B, A ditambah B dikali S dikurang 4A ditambah B. Di sini kita peroleh koefisien S-nya sama dengan A ditambah B sama dengan 8, dan konstantanya yaitu min 4A ditambah B sama dengan 17. Nah, di sini untuk koefisien S-nya kita bisa jadikan sebagai persamaan 1 dan konstantanya kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2, di mana yang kita eliminasi adalah kita eliminasi B pada persamaan 1 dan 2, yaitu A ditambah B sama dengan 8 min 4 dikurang min 4A ditambah B sama dengan min 17. Hasilnya, karena yang dieliminasi adalah B, maka B-nya harus kita habiskan. Jadi A dikurang min 4A sama dengan 5A, B-nya habis 8 dikurang 17 sama dengan 25, A-nya sama dengan 5. Karena nilai dari A kita sudah ketahui, selanjutnya kita cari nilai B dengan cara mensubstitusi nilai A pada persamaan 1, di mana A ditambah B sama dengan 8. Karena di sini yang disubstitusi adalah A, maka A kita ubah menjadi 5 karena nilai A sama dengan 5. Jadi 5 ditambah B sama dengan 8, B sama dengan 8 dikurang 5, B sama dengan 3. Jadi karena di sini kita telah memperoleh
nilai A dan B, yaitu A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A dan B pada A dan B, yaitu tadi A per S ditambah 1 sama dengan B per S kurang 4. Apabila maka A-nya kita ganti dengan 5 karena nilai A yang kita peroleh adalah 5, dan B-nya kita ganti menjadi 3 karena nilai B yang kita peroleh adalah 3. Jadi X sama dengan 5 per S ditambah 1 ditambah 3 per S kurang 4. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah nilai Y. Sama tadi, untuk mencari nilai A-nya, yaitu karena tadi rumus untuk mencari Y yaitu delta Y per delta. Nah, untuk delta Y-nya yang kita ambil adalah nilai dari X dan konstantanya, dan deltanya yang kita ambil adalah nilai dari X dan Y. Jadi Y sama dengan S kurang 2 8 2 3 per S dikurang 2 3 2 S dikurang 1 sama dengan S dikurang 2 dikali 3 dikurang 8 dikali 2 per S dikurang 2 S dikurang 1 dikurang 3 kali 2 sama dengan yaitu kita kali, maka S dikurang 2 dikali 3 dikurang 8 kali 2 menghasilkan 3X dikurang 6 sama dengan 3X dikurang 6 dikurang 16 per S kuadrat per 3X ditambah 2 dikurang 6. Selanjutnya 3S dikurang 6 dikurang 16 kita operasikan, maka menghasilkan 3S dikurang 22 per S kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Karena di sini X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 bisa kita faktorkan, maka apabila difaktorkan menghasilkan S ditambah 1 dikali S kurang 4. Jadi 3S dikurang 22 per S ditambah 1 dikali S kurang 4. Nah, sama tadi seperti pada X, yaitu agar kita lebih mudah ketika ingin menginverskan Laplace-nya, maka kita bisa ubah, yaitu C per S ditambah 1 ditambah D per S kurang 4. Di sini saya menggunakan C dan D, tapi itu hanya simbol. Kita bisa mengambil yang lain, bisa E, F, X atau Y, terserah Anda. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya yaitu C dikali S kurang 4 per S ditambah 1 S dikurang 4 ditambah D S ditambah S dikali D dikali S tambah 1 per S ditambah 1 dikali S kurang 4 sama dengan CS dikurang 4C ditambah DS ditambah D per
S ditambah 1 dikali S kurang 4. Di sini penyebutnya kita gabungkan. Nah, selanjutnya 3S dikurang 22 per S ditambah 1 dikali S kurang 4 sama dengan CS dikurang 4C ditambah DS ditambah D. Di sini karena penyebutnya sama, jadi penyebutnya kita hilangkan atau dikatakan penyebutnya habis. Jadi 3S dikurang 22 sama dengan CS dikurang 4C ditambah DS ditambah D. Di sini selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis, yaitu CS ditambah DS dikurang 4C ditambah D sama dengan C ditambah D dikali S sama dengan 4C ditambah D. Nah, di sini kita dapatkan koefisien C-nya yaitu koefisien S-nya yaitu C ditambah D sama dengan 3. Konstantanya min 4C ditambah D sama dengan min 22. Nah, di sini untuk koefisien S-nya kita anggap sebagai persamaan ketiga dan konstantanya yaitu persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi pada persamaan 3 dan 4, yaitu eliminasi D pada persamaan 3 dan 4, yaitu C ditambah D sama dengan 3 min 4C ditambah D sama dengan min 22 min 22, yaitu karena yang dieliminasi adalah D, maka D-nya kita habiskan. Maka C dikurang min 4C sama dengan 5C sama 3 dikurang min 22 sama dengan 25. Jadi C-nya sama dengan 5. Kemudian selanjutnya kita substitusi C sama dengan 5 ke persamaan ketiga, yaitu C ditambah D sama dengan 3, 5 ditambah D sama dengan 3, D sama dengan 3 dikurang 5, D sama dengan min 2. Nah, karena kita sudah peroleh nilai C dan D-nya, maka C dan D kita substitusi, yaitu dimana tadi Y sama dengan C per S ditambah 1 ditambah D per S dikurang 2. Hasilnya Y sama dengan C-nya kita masukkan C sama dengan 5, yaitu 5 per S ditambah 1 ditambah kemudian D-nya sama dengan min 2, jadi min 2 per S dikurang 2 sama dengan 5 per S ditambah 1 dikurang 2 per S dikurang 4. Nah, selanjutnya untuk mencari X besarnya, yaitu X sama dengan L inverse X, Y sama dengan L inverse Y. Tadi yang kita peroleh yaitu X sama dengan 5 per S ditambah 1 ditambah 3 per S dikurang 4, dan Y-nya kita peroleh 5 per S ditambah 1 dikurang 2 per S dikurang 4. X sama dengan 5L inverse dikali 1 per S ditambah 1 ditambah 3L inverse dikali 1 per S kurang 4. Hasilnya 5E pangkat min T ditambah 3E pangkat 4T. Kemudian Y-nya yaitu 5L inverse dikali 1 per S tambah 1 dikurang 2L inverse dikali 1 per S kurang 4 menghasilkan 5
2E pangkat min T dikurang 2E pangkat 4T. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.